Memasuki bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran Rasulullah ini, sebagai umat Islam yang mencintai Rasul, sudah selayaknya mengetahui sosok Nabi Muhammad, nasabnya, dan orang-orang yang berperan penting sejak kelahiran hingga wafatnya. Bukti cinta kita, salah satunya dengan menyampaikan salam dan salawat untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah dan malaikatnya juga bersalawat untuk Rasul? Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah. Di tahun itu pula atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muthalib, kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengalahkan pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha untuk menghancurkan Baitullah. Dan sesungguhnya Allah telah memberikan pertanda-pertanda akan kehadiran Rasulullah jauh sebelum beliau dilahirkan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat, dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 146. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Hasanah yang dirahmati Allah. Hasanah, ensiklopedi Islam dunia, kembali hadir ke hadapan Anda dengan berbagai kisah perkembangan agama Islam yang senantiasa memperkokoh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bercerita mengenai peristiwa kelahiran Nabi tak dapat dilepaskan dari kisah hidup tokoh-tokoh besar yang berada dalam silsilah nasabnya. Dimulai dari sang kakek, Abdul Muthalib, yang merawat dan mengasuh Muhammad dengan segala kemampuan hingga wafatnya. Sosok sang kakek yang selalu berada di dekat sang cucu. Abdul Muthalib tidak pernah mengizinkan seorang pun memasuki bilik Muhammad saat ia sedang tidur. Disebutkan bahwa Abdul Muthalib memiliki tempat duduk khusus yang tidak pernah diduduki oleh orang selain dirinya dan Muhammad. Abdul Muthalib juga memiliki sebuah tikar khusus di dekat Ka'bah, namun tak seorang pun dari anak-anaknya yang berani memakai tikar itu. Mereka hanya berani dan diperbolehkan duduk di sekitar tikar tersebut, justru Muhammad yang selalu duduk bersama sang kakek di atas tikar itu. Abdul Muthalib bin Hashim, seorang keturunan bangsa Quraisy. Ayahnya, Hashim, adalah seorang yang sangat disegani di Jazirah Arab. Ia terkenal sangat cekatan dalam mengelola air dan ketersediaan makanan untuk orang-orang yang berkunjung ke Baitullah untuk melakukan haji. Abdul Muthaliblah yang kelak menggantikan tugas Hashim. Ia menghadapi banyak kesulitan, sebab sejak sumur Zamzam menghilang, ia harus mencari air dari berbagai tempat yang tersebar di sekitar Mekah, yang kemudian diletakkan di sebuah kolam di dekat Ka'bah. Kemudian salah satu peristiwa besar terjadi dalam hidupnya, yakni ditemukannya kembali sumur Zamzam. Ia berpikir seandainya ia dapat menemukan kembali sumur Zamzam. Demikian kerasnya keinginan itu, hingga terbawa dalam tidurnya, seolah ada suara goib menyuruhnya menggali kembali sumur yang pernah menyembur di kaki Ismail, nenek moyangnya. Kemudian dengan gigih ia pun mencari letak Zamzam, sampai akhirnya ditemukan di antara dua patung, Ishaf dan Na'ilah. Dibantu anaknya Harith, Abdul Muthalib terus melakukan penggalian. Tiba-tiba air mengucur dari lubang yang digali dan dua pangkal pelana emas dan pedang muzaz mulai tampak. Pedang-pedang itu kemudian oleh Abdul Muthalib dipasang di pintu Ka'bah, sedang kedua pelana emas dijadikan perhiasan dalam rumah suci itu. Setelah sumur Zamzam mengalir dengan lancar, Abdul Muthalib meneruskan tugasnya mengurus air untuk keperluan tamu. Karena masih berputra seorang saja, Abdul Muthalib merasa kekurangan tenaga yang akan dapat membantunya. Ia pun bernazar jika Tuhan memberinya 10 anak, maka salah seorang di antaranya akan disembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan.
permohonannya itu terkabul. Maka Abdul Muthalib kini memiliki 10 anak. Harith putra pertamanya dan Abdullah putra bungsunya. Dipanggilnya semua anak-anaknya dan dimintanya menuliskan namanya masing-masing di atas anak panah. Kemudian semua itu diambil oleh Abdul Muthalib dan dibawanya kepada Juru Kithah di tempat berhala Hubal di tengah-tengah Ka'bah. Telah menjadi kebiasaan masyarakat Arab kala itu, tatkala merasakan kebingungan, kemudian mereka meminta pertolongan Juru Kithah dengan jalan mengadu nasib. Setelah Juru Kithah mengocok anak panah yang dibawa Abdul Muthalib, maka yang keluar adalah nama Abdullah. Dituntunnya anak muda itu oleh Abdul Muthalib dan dibawanya untuk disembelih di tempat yang biasa orang-orang Arab melakukan penyembelihan antara berhala Isaf dengan Na'ilah. Tetapi saat itu juga orang-orang Quraisy serentak sepakat melarangnya mengorbankan Abdullah dan memohon ampun kepada Hubal. Kemudian sang dukun memberikan jalan keluar, yakni dengan menggantikan Abdullah dengan tebusan lain yang dimiliki. Sediakanlah tebusan 10 ekor unta. Kemudian keduanya itu diundi dengan anak panah. Kalau yang keluar itu atas nama anak kamu, ditambahlah jumlah unta itu sampai dewa berkenan. Ternyata anak panah tetap keluar atas nama Abdullah sampai jumlah unta yang disediakan mencapai 100 ekor. Ketika itulah anak panah keluar atas nama unta itu hingga pengundian dilakukan 3 kali dan tetap keluar nama unta tersebut. Kemudian disembelihnya unta itu dan dibiarkannya begitu tanpa dijamah manusia atau binatang. Kedudukan Mekah sebagai pusat kebudayaan ketika itu menyebabkan rasa iri daerah lain dengan maksud mengalihkan perhatian orang dari Mekah dan Ka'bah. Adalah seorang raja bernama Abraha, berkebangsaan Habasyah, yang memerintah negeri Yaman membangun sebuah gereja yang diberi nama Al-Qulais. Ia ingin bangsa Arab berpaling dari Ka'bah dan menuju ke gerejanya untuk melaksanakan haji. Tapi usahanya ini tak mampu memalingkan orang Arab dari Ka'bah. Abraha marah besar dan bersumpah akan memimpin seluruh bala tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah. Menjelang serangan datang, Abdul Muthalib berdiri dan memegang pintu Ka'bah yang dibantu oleh beberapa orang Quraisy. Mereka berdoa kepada Allah agar menurunkan pertolongannya untuk menghalangi Abraha dan pasukannya. Abdul Muthalib sambil memegang pintu Ka'bah seraya berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya seorang hamba hanya mampu melindungi kendaraannya. Maka lindungilah rumahmu. Jangan engkau biarkan pasukan salib dan agama mereka mengalahkan kekuatanmu esok hari." Pada suatu pagi, Abraha bersiap-siap memasuki Mekah. Ia memimpin pasukan dengan menunggang gajah-gajah besar. Mereka mengarahkan gajahnya menuju ke Mekah, namun gajah mereka seketika berhenti dan tak bergeming sedikit pun. Pada saat itulah Allah mengirim beberapa burung ababil. Setiap ekor burung membawa 3 buah batu kerikil sebesar kacang adas. Setiap yang terkena kerikil tersebut tubuhnya hancur. Akhirnya mereka keluar meninggalkan Mekah, sedangkan daging mereka tercecer di sepanjang jalan dan mereka binasa. Abraha terkena sebuah batu di tubuhnya. Jari jemarinya mulai terputus satu persatu ketika pasukan membawanya kembali ke Yaman. Hingga mereka membawanya ke San'ah dan tubuhnya yang tersisa tinggal sebesar seekor anak burung dan akhirnya mati. Orang Mekah mencatat peristiwa ini sebagai tahun gajah dan Al-Quran mencatatnya dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل.
Usia Abdul Muthalib berkisar 70 tahun tatkala Abraha mencoba menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Sementara usia Abdullah anaknya sudah 24 tahun. Abdullah saat itu terkenal sebagai seorang yang bersih, tidak pernah menyakiti siapapun. Senyuman khas Abdullah terkenal sebagai senyuman yang paling lembut di kawasan Jazirah Arab. Muatan ruhaninya demikian jernih dan hatinya yang mulia seolah taman bunga di tengah gurun Sahara yang tandus. Sungguh, Abdullah telah menarik simpati masyarakat di sekitarnya. Tatkala tiba masanya Abdullah dinikahkan, pilihan Abdul Muthalib jatuh kepada Aminah binti Wahab bin Abd Manaf bin Zuhrah, putri Wahab, seorang bangsawan Quraisy yang berkedudukan tinggi di antara kaumnya. Ayah Aminah adalah pemimpin Bani Zuhrah yang bernama Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Sedangkan ibu Aminah adalah Baroh binti Abdul Uzza bin Utsman bin Abdudar bin Kusyai. Nenek moyang Aminah adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan yang belum pernah dimiliki oleh kabilah lain. Mereka adalah orang-orang suci yang bersih dari perbuatan tercela dan tidak pernah tergoda kehormatannya. Karena kesucian dan kemuliaan yang dimiliki nenek moyangnya itulah, Rasulullah dengan bangga pernah menyatakan dalam sabdanya, "Dan selanjutnya Allah memindahkan aku dari tulang sulbi yang baik ke dalam rahim yang suci, jernih, dan terpelihara. Tiap tulang sulbi itu bercabang menjadi dua. Aku berada di dalam yang terbaik di antara keduanya." Hadis syarif. Setelah menginjak dewasa, Aminah berkembang menjadi gadis yang sangat cantik, melebihi kecantikan gadis-gadis Mekah pada saat itu. Maka pergilah Abdullah bersama Abdul Muthalib mengunjungi keluarga Zuhrah dengan maksud melamar Aminah. Setelah menikahi Aminah, Abdullah berangkat ke Syam untuk berdagang. Ia singgah di Madinah dan di sanalah dia menderita sakit. Setelah menderita sakit selama sebulan, akhirnya Abdullah meninggal dan dikuburkan di perkampungan Bani Najjar. Rasa duka dan sedih menimpa hati Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya, juga menimpa hati Aminah yang kala itu tengah mengandung 2 bulan. Aminah kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki. Abdul Muthalib sangat bahagia mendengar kabar telah lahirnya pengganti Abdullah. Lalu diangkatnya bayi itu, lalu dibawanya ke Ka'bah dan diberi nama Muhammad. Setiap tahun Aminah selalu pergi berziarah ke pusara sang suami di Madinah. Suatu ketika ia pergi berziarah bersama Muhammad yang masih berada dalam pangkuannya dan bersama budak perempuan bernama Ummu Aiman. Namun dalam perjalanan pulang, Aminah menderita sakit hingga menemui ajalnya dan jenazahnya dimakamkan di Al-Abwa. Muhammad kecil lalu dibawa Ummu Aiman kembali ke Mekah dan diserahkan pada kakeknya. Muhammad menjadi yatim piatu. Kenangan sedih sebagai anak yatim piatu itu masih berbekas dalam jiwanya, sehingga di dalam Quran pun disebutkan ketika Allah mengingatkan Nabi akan nikmat yang dianugerahkan kepadanya itu. Bukankah engkau dalam keadaan yatim piatu? Lalu diadakannya orang yang akan melindungimu dan menemukan kau kehilangan pedoman, lalu ditunjukkannya jalan itu. Pada saat kakeknya wafat, usia Muhammad masih 8 tahun. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib sempat mewasiatkan pengasuh Muhammad kepada Abu Thalib anaknya. Abu Thalib adalah saudara kandung Abdullah, ayah Muhammad. Abu Thalib bin Abdul Muthalib, nama sebenarnya adalah Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim. Abu Thalib telah menerima amanat dari ayahnya Abdul Muthalib untuk mengasuh Nabi dan telah dilaksanakan amanat tersebut. Sekalipun dia bukan yang tertua di antara saudara-saudaranya dan tidak seberapa mampu sekalipun dalam kemiskinannya itu, tapi Abu Thalib mempunyai perasaan paling halus dan terhormat di kalangan Quraisy. Abu Thalib mencintai kemenakannya itu sama seperti Abdul Muthalib. Karena kecintanya itu, ia mendahulukan kemenakan daripada anak-anaknya sendiri.
Budi pekerti Muhammad yang luhur, cerdas, suka berbakti dan baik hati. Itulah yang lebih menarik hati pamannya. Rasulullah adalah sebaik-baik asuhan dan Abu Thalib adalah sebaik-baik pengasuh. Abu Thalib membela Nabi dengan jiwa raganya dalam berdakwah. Abu Thalib adalah pria yang tegas dan sangat membenci penganiayaan, melainkan ia juga mencintai yang teraniaya. Karenanya, Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Abu Thalib. Suatu hari pecah perang antara suku Kinana dan suku Qais. Suku Qais adalah kaum penindas. Seorang laki-laki dari suku Kinana datang pada Abu Thalib dan berkata, "Wahai putra pemberi makan burung dan pemberi minum peziarah Ka'bah, jangan tinggalkan kami. Kami akan beroleh kemenangan dengan kehadiranmu." Abu Thalib menjawab, "Aku tidak akan meninggalkan kalian bila kalian menjauhi penganiayaan, permusuhan, kekerasan, dan dusta." Dan mereka berjanji pada Abu Thalib untuk melakukannya, sehingga Rasulullah bersama pamannya membela suku Kinana. Ketika Nabi SAW dan pengikutnya dihadang di sebuah lembah, lalu datanglah Abu Thalib dengan tegar berkata, "Kalian tidak akan dapat menyentuh Muhammad sebelum kalian menguburkanku." Abu Thalib selalu setia mendampingi Rasulullah. Beliau adalah orang yang banyak membantu perjuangan dakwah Islam. Abu Thalib adalah pahlawan Bani Hashim terkemuka dan pemimpin mereka. Namun Abu Thalib pula yang menjadi satu-satunya kerabat Rasulullah yang hingga akhir hayatnya menolak memeluk agama Islam. Nabi terus-menerus menawarkan kepada pamannya untuk mengucapkan syahadat. Tetapi hingga akhir ucapan Abu Thalib adalah tetap berada pada agama Abdul Muthalib dan enggan mengucapkan La ilaha illallah. Rasulullah bersabda, "Aku benar-benar akan memintakan ampunan bagimu selama tidak dilarang." Lalu Allah menurunkan ayat berikut, "Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik adalah penghuni neraka jahanam." Al-Quran Surah At-Taubah ayat 113. Menginjak usia 80 tahun, Abu Thalib sering sakit-sakitan sehingga ia harus selalu berada di tempat tidur. Tidak ada yang dia pikirkan kecuali Nabi Muhammad SAW. Ia tahu bila ia wafat nanti, orang-orang Quraisy tak akan segan-segan membunuh keponakannya itu. Ia sangat mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah. Maka ia mengundang Bani Hashim dan meminta kesediaan mereka untuk mendukung Nabi Muhammad apapun resikonya. Mereka semua mematuhinya. Kemudian Abu Thalib menutup mata untuk selama-lamanya. Rasulullah SAW datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Nabi mencium kening Abu Thalib yang cemerlang dan berbisik dengan sedih, "Paman, semoga Allah merahmatimu. Kau mengajarku ketika aku kecil, menjagaku ketika aku menjadi yatim, dan mendukungku ketika aku dewasa. Semoga Allah memberi ganjaran yang melimpah kepadamu." Dari Abdul Muthalib, Rasulullah memiliki 11 orang paman lagi selain Abu Thalib. Pamannya yang sangat mencintai dan dicintai Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hashim, seorang paman Nabi dan saudara sepersusuannya yang telah memeluk Islam pada tahun kedua kenabian. Ia ikut hijrah bersama Rasulullah SAW dan ikut serta dalam perang Badar. Rasulullah menjulukinya dengan Asadullah, yakni singa Allah. Berikutnya Abbas bin Abdul Muthalib. Ia adalah paman sekaligus sahabat dari Nabi Muhammad. Keturunan dari Abbaslah yang menjadi golongan Khalifah Bani Abbasiyah yang pernah berkuasa di Baghdad. Ia termasuk pemuka kaum Quraisy baik semasa jahiliyah maupun setelah Islam. Ia memeluk Islam sebelum hijrah secara diam-diam dan tetap berdiam di Mekah guna dapat mengirimkan berita tentang kaum musyrikin kepada Rasulullah SAW. Abbas
adalah saudara bungsu ayah Rasulullah. Menurut sejarah, ia dilahirkan 3 tahun sebelum kedatangan pasukan gajah yang hendak menghancurkan Baitullah. Ibunya Natilah binti Khabab bin Kulayb adalah seorang wanita Arab pertama yang mengenakan kelambu sutra pada Baitullah. Pada tahun-tahun awal perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah Islam, Abbas selalu melindungi Rasulullah dari orang-orang Quraisy yang hendak mencelakakan beliau. Walaupun pada saat itu ia sendiri belum masuk Islam. Ketika Rasulullah wafat, Abbas merupakan orang yang paling merasa kesepian atas kepergiannya. Abbas hidup terhormat di bawah pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq maupun pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Paman Rasulullah yang satu ini dikenal oleh umat muslim karena kebenciannya yang teramat besar terhadap Rasulullah. Ia bersama istrinya tak pernah berhenti mencelakai Nabi Muhammad SAW. Kisah Abu Lahab bahkan tercantum dalam Al-Quran surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Dalam surah Al-Lahab, Allah menyebut Abu Lahab tidak ikut memerangi Nabi saat perang Badar karena menderita sakit. Sepulangnya orang-orang kafir dari perang Badar dengan membawa kekalahan, sakitnya bertambah parah dan akhirnya meninggal dengan keadaan sakit yang mengerikan. Diriwayatkan bahwa orang-orang kafir, bahkan teman-teman dan keluarganya, enggan mengurus jenazahnya karena keadaan sakitnya yang menjijikan dan timbul bau busuk dari penyakitnya. Pemirsa Hasanah Trans 7, terlepas dari perbedaan pendapat mengenai peringatan Maulid Nabi, hendaknya sebagai umat muslim, kita dapat memanfaatkan momentum ini untuk senantiasa mengingat Rasulullah, sunnah-sunnahnya, serta cara hidupnya. Selain itu, sebaiknya hindari berlebih-lebihan dalam memperingati hari kelahiran Rasulullah ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.